Gandhi sehat ya? Alhamdulillah. Oh iya. Baiklah Pak Gandhi, di sini saya nanti akan melakukan supervisi terhadap Pak Gandhi dalam proses coaching yang akan dilakukan Pak Gandhi dengan Uci nanti. Nah, sebelum saya menginjak ke sesi berikutnya, sebelum Pak Gandhi melaksanakan proses coaching, saya perlu menyampaikan Pak Gandhi bahwa nanti untuk proses coaching saya sebagai supervisi dan nanti saya akan menyampaikan atau memberikan ada rubrik penilaian terhadap Pak Gandhi, di mana nanti rubrik penilaiannya itu saya akan mengamati bagaimana proses coaching Pak Gandhi terhadap Uci. Dan nanti yang saya amati dari Pak Gandhi, dari proses coachingnya itu tadi, itu nanti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian sudah sesuai atau belum Pak Gandhi melakukan atau menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada Uci, kemudian nanti tanggapan Uci itu nanti seperti apa terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Gandhi sebagai coach. Begitu ya Pak Gandhi. Untuk yang pertama saya menyampaikan rubrik penilaiannya seperti itu. Kemudian nanti apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada dalam proses coaching itu tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk Pak Gandhi sebelum kita melakukan proses coaching, Pak Gandhi, kompetensi coaching atau pelaksanaan nanti ketika Pak Gandhi dalam proses coaching itu nanti kompetensi apa yang ingin Pak Gandhi kembangkan? Untuk kompetensi coaching itu kan ada kehadiran mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan buat itu ya Bu ya. Iya, Pak Yang Gandhi. saya kembangkan mungkin ada dua nanti, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan tersebut. Oh iya, baik Pak Gandhi. Berarti nanti dalam proses coaching Pak Gandhi ingin mengembangkan kompetensi dua itu tadi ya Pak Gandhi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Uci. Begitu ya Pak Gandhi. Jadi ada dua kompetensi. Kemudian berikutnya Pak Gandhi, kompetensi dari dari ketiga kompetensi itu, kemudian ada indikator ketercapaian tidak dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Gandhi? Indikator tersebut tercapai Ya. Jika nantinya saya ini dapat istilahnya membantu menemukan ide atau gagasan dari Uci untuk menemukan permasalahan dan mungkin memecahkannya sendiri seperti itu. Jadi menemukan solusi pemecahan masalah dari si Uci tersebut. Itu mungkin yang ingin saya capai di sini. Ya, jadi indikator Pak Gandhi nanti ingin membantu atau memfasilitasi dari Uci nanti untuk menemukan jalan permasalahan atau solusinya sendiri, begitu ya Pak Gandhi? Oh iya, baiklah Pak Gandhi. Mungkin untuk sesi yang pertama ini saya cukupkan Pak Gandhi. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam proses pra supervisi saya nanti ketika saya mau mensupervisi Pak Gandhi dengan Uci nanti. Begitu ya Pak Gandhi. Mungkin ada yang disampaikan lagi atau pertanyaan kepada saya? Sudah cukup ya? Ya, baiklah Pak Gandhi. Untuk sesi pertama ini saya akhiri Pak Gandhi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Sia. Selamat pagi Pak Gandhi.
ya sepertinya mencari saya jadi pas saya waktu mengajar dan lagi menjelang istirahat ya. Iya, Pak. Oke, alhamdulillah dan kesempatan ini kita berada di sini. Nah, yang ingin saya tanyakan nanti kok sepertinya penting sekali ada keperluan apa yang ingin dari saya. Jadi Pak Dandi, saya ingin cerita-cerita tentang masalah yang saya hadapi saat ini. Apakah mengganggu Pak Dandi saat ini? Ya, tidak kebetulan ini kan kita masih istirahat ya, mungkin nanti masih waktu kali sekitar 15 menit jalannya cukup mungkin ya. Sedikit Pak Dandi. Silakan Bu Musya, mungkin ada yang ingin disampaikan. Nah, silakan. Jadi Pak Dandi, ini Pak Dandi kemarin itu guru saya di kelas 4 itu menghadap saya. Beliau cerita tentang masalah yang dihadapi di kelasnya. Itu ada salah satu anak itu yang jarang masuk sekolah. Dia beberapa hari tidak masuk. Sudah beberapa cara yang dilakukan oleh guru saya, tapi masih saja anaknya tidak masuk ke Pak Dandi. Jadi guru saya itu sampai bingung apa lagi yang harus dilakukan. Jadi ini terjadi kebingungan dulu ya Bu Musya ya, siswa tidak masuk. Nah, mungkin selama tidak masuk itu apa yang sudah dilakukan guru tersebut? Guru saya itu sudah mencoba untuk menanyakan ke anak tersebut kenapa tidak mau masuk, dengan beliaunya datang ke rumah. Kenapa dia tidak masuk? Katanya malas awalnya. Yang kedua, hari berikutnya tidak masuk lagi. Ternyata anaknya masih tidur, mungkin karena begadang, pulangnya malam sehingga dia bangunnya kesiangan, dia malas untuk berangkat sekolah lagi. Terus hari ketiga masih tidak masuk, didatangi lagi, ternyata memang anaknya masih tidur dan ini di rumah sering mainan HP. Jadi awalnya jalankan alasannya malas ya. Ternyata selama ini ternyata ini masalahnya HP ya. Bisa jadi pedagang gitu ya Bu ya. Terus kayaknya ini Pak Dandi, karena anaknya itu simbahnya orang tuanya atau dua-duanya, sehingga mungkin dia kurang kasih sayang karena ibu mbaknya itu, sehingga dia kayak lepas gitu ya, karena dengan simbahnya kan biasanya kita tahu sendiri Pak Dandi seperti itu. Nah, ini problematika yang sedang kami hadapi. Menurut Pak Dandi gimana nih menghadapi yang seperti ini? Tidak semua ya sebenarnya, kalau Mbak Dun kan juga tidak semua seperti itu, tapi memang kita sering menjumpai seperti itu ya, mayoritasnya memang seperti itu. Dan terjadi di sini yang melatar belakang ini adalah faktor yang pertama keluarga, kemudian di situ ada kecenderungan senang bermain gadget, tapi tidak ada batasnya itu ya. Nah, coba kalau pengusaha sendiri apa nggak rencana gitu terkait dengan permasalahan ini? Rencananya ya kita koordinasi Pak Dandi dengan orang tua dan pastinya sama simbahnya yang saat ini bertanggung jawab pada anak tersebut. Kita ajak bersama-sama untuk untuk menyelesaikan masalah ini, agar anak ini mau masuk kembali. Rencananya ya kita berbicara mungkin kalau dalam waktu dekat mungkin bersama simbah dan guru kelas 4 itu beserta dengan anaknya kita kumpulkan, kita tanyakan sebenarnya kemauan anak ini bagaimana dan apakah masih ada niat untuk melanjutkan sekolah. Gitu. Saya rasa dari yang disampaikan seperti sudah saya rasa nanti ya kita bisa juga penasaran ini dengan nanti hasilnya seperti apa manusia. Tapi menurut penjaringan ini nanti ada kendalanya bagaimana ya? Apakah
sudah pas belum apa yang saya lakukan nanti ketika saya memanggil simbahnya, anaknya, gurunya, itu sudah pas apa belum? Kalau menurut saya apa yang sudah dilakukan itu sudah tepat. Hanya saja nanti terkait dengan kendala dan sebagainya kita perlu soalnya bonusnya perlu mencobanya dulu aja. Jadi rencana yang sudah susun dengan matang itu nanti silakan direalisasikan saja. Mungkin dalam waktu dekat ini atau apa namanya jangka waktunya gitu. Kira-kira kapan bonus saya ingin melaksanakan? Mungkin minggu depan ya Pak, jadi setelah usai tes ini selesai, kita selesaikan masalah ini biar nanti ke depannya semester depan anaknya semakin semangat dan belajar. Sudah tidak ada permasalahan yang terulang kembali masalah seperti ini ya Bu ya. Saya ini sudah baik usia apa namanya usia juga sudah menemukan solusi yang perlu dicoba dulu sudah bagus. Kemudian untuk jangka waktu yang sekitar 1 minggu 2 minggu saya akan melaksanakan, mudah-mudahan nanti bisa sesuai dengan usia dan mungkin juga rekan-rekan di sekolah seperti itu. Terima kasih atas masukannya, atas apa sarannya, semoga nanti saya bisa melaksanakan ini seperti itu. Pada sesi ini Bu, ini sebenarnya sudah apa namanya di ujung ya, di ujung waktu. Bisa ingin tahu dulu observasi perkembangan setelah kita Alhamdulillah Pak Badi, saya semakin lega, semakin semangat nanti untuk melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan. Semoga hasilnya nanti sesuai dengan apa yang bagus ya. Itu sudah cukup atau ada? sudah cukup Pak Badi, terima kasih. Baik, karena sudah cukup, saya rasa ini juga sudah ini pas saya. Nah, kita kembali ke kelas dulu saya. Oke, terima kasih Pak Badi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Gandhi. Kita bertemu lagi ya Pak Gandhi setelah kita tadi di awal sesi sudah melakukan pra supervisi yang saya sebagai supervisi Pak Gandhi. Kemudian Pak Gandhi sudah melakukan proses coaching kepada si Guci. Kemudian kali ini sesi saya sesi pra supervisi. Jadi setelah Pak Gandhi melakukan proses coaching, saya juga ingin bertanya lagi ke Pak Gandhi bagaimana proses coaching yang sudah dilaksanakan tadi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Pak Gandhi yaitu apa yang sudah dilakukan Pak Gandhi saat melakukan coaching tadi Pak Gandhi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak Gandhi di awal tadi di pra supervisi tadi. Iya. Seperti ini, alhamdulillah untuk coaching. Ya. Jadi saya sudah melakukan bersama coaching Ya. dan bagi saya selama coaching saya berusaha untuk memenuhi kompetensi yang dari awal Iya, dari ingin awal. saya penuhi ya. Saya berusaha mendengarkan secara penuh atau Ya. kemudian saya mendengarkan aktif dan dari hasil mendengarkan aktif tersebut maka kemudian saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koji. Iya. Begitu Bu Eni. Sehingga dari pertanyaan berbobot itu tadi si Kuci bisa menemukan Iya. solusinya sendiri tanpa Pak Gandhi memberikan solusi secara langsung. Begitu ya Pak Gandhi? Iya. Ya, baiklah Pak Gandhi. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari proses coaching Pak Gandhi kepada Kuci tadi, saya mencatat hasil dari observasi, hasil dari supervisi saya tadi ketika saya
melihat proses kucing Pak Gandhi kepada si kucing. Nah, untuk catatan yang saya temukan Pak Gandhi dari proses kucing Pak Gandhi tadi, sesuai dengan indikator ketercapaian Pak Gandhi di awal tadi yang ingin dikembangkan, yaitu apa? Tadi ada 2. Tadi ingin mendengarkan secara aktif dan kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari catatan saya, mungkin saya punya catatan untuk Pak Gandhi dari proses keseluruhan tadi sudah luar biasa, sudah bagus Pak Gandhi. Pak Gandhi juga sudah berusaha untuk mendengarkan secara aktif, mendengarkan permasalahan atau cerita dari kucing tadi. Akan tetapi masih ada satu yang masih kurang dari percakapan atau dari proses kucing tadi Pak Gandhi. Pak Gandhi belum menyebutkan atau Pak Gandhi belum memberikan pertanyaan kepada si kucing tentang tujuan dari pertemuan Pak Gandhi sebagai coach dengan si kucing. Dari tujuan kucing itu untuk bertemu Pak Gandhi itu apa, kemudian harapan yang ingin dicapai dari pertemuan itu apa, tadi belum Pak Gandhi sampaikan. Begitu ya Pak Gandhi? Iya, Bu Eni. Ya, mungkin nanti pada proses kucing berikutnya Pak Gandhi bisa lebih fokus lagi, lebih memberikan secara maksimal pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Tapi secara keseluruhan Pak Gandhi sudah menerapkan atau mengimplementasikan proses kucing yang sesuai dengan alur Tirta tadi. Sudah menanyakan tujuan awal, kemudian mengidentifikasi permasalahan, terus berikutnya tadi ada bertanggung jawab di akhir, kemudian aksi nyatanya mau dilaksanakan kapan, semuanya tadi sudah ada dalam alur Tirta itu tadi. Secara keseluruhan sudah bagus Pak Gandhi. Kemudian berikutnya Pak Gandhi, kompetensi apa lagi yang ingin jenengan kembangkan berdasarkan apa yang sudah dilakukan pada proses kucing tadi, kemudian yang ingin dikembangkan berikutnya itu kira-kira apa? Ya, saya merasa saya masih belum begitu kritis terkait dengan membuat pertanyaan. Jadi saya mungkin ingin mengembangkan lagi, saya ingin memperkuat lagi berkaitan dengan mengajukan pertanyaan berbobot, karena dari pertanyaan yang berbobot ini saya rasa nanti akan menggali lebih jauh lagi, dan saya rasa solusi yang akan dihasilkan dari si kucing ini juga nanti dapat terbantukan dengan pertanyaan berbobot tersebut. Ya. Jadi lebih bisa menarik atau memancing ide yang muncul terhadap kucing tadi ya Pak Gandhi. Betul. Ya baiklah Pak Gandhi, mudah-mudahan nanti dalam proses kucing berikutnya bisa lebih maksimal lagi. Jadi nanti bisa sesuai dengan alur Tirta, kemudian sesuai dengan prinsip kucing tadi, yang sesuai dengan kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi, dan nanti mudah-mudahan dalam pelaksanaan kucing berikutnya bisa lebih maksimal lagi. Begitu ya Pak Gandhi. Terima kasih ya untuk supervisi yang diberikan kepada saya. Iya, sama-sama Pak Gandhi. Bisa menjadikan saya lebih baik lagi untuk kegiatan kucing-kucing berikutnya. Baik, sama-sama Pak Gandhi. Saya juga berterima kasih Pak Gandhi sudah melakukan proses kucing dengan sudah memaksimalkan dan hasilnya juga luar biasa. Jadi mungkin untuk sesi yang terakhir ini bisa saya cukupkan di sini Pak Gandhi, dan mudah-mudahan nanti proses pertemuan saya dengan panjenengan bisa memberikan manfaat terhadap kemajuan pembelajaran yang kita hadapi dalam
proses pembelajaran. Begitu ya Pak Dendi. Mungkin cukup sekian Pak Dendi. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.